Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ketemu sama gua Nanda WK. Dan kali ini gua bakal ngelanjuti pembahasan mengenai bahasa pemrograman PHP. Dan yang akan gua bahas kali ini adalah mengenai tipe data dan variabel di dalam PHP. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita mulai pembahasannya. Dan seperti biasa, dalam pembahasan ini kita akan ditemani sebuah lagu, dan ini lagu salah satu favorit gua, salah satu band favorit gua, One Ok Rock. Dan ini yang gua setel adalah album terbaru ya dari maksud gua lagu dari salah satu album terbaru, album 35 yang versi deluxe edition, Last Dance. Oke, langsung kita mulai. Gue buka Sublime-nya. Gue kemarin sempat bilang ya, PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang terbilang unik ketimbang bahasa pemrograman yang lain. Nah, di dalam pembahasan variabel dan tipe data ini kita akan menemukan keunikannya lagi. Setelah kemarin kita ngebahas keunikannya mengenai PHP-nya nggak mengenal sensitive case dalam penulisan perintahnya. Nah, seperti biasa kita awali dengan ini untuk PHP. Nah, sebelum gue nulis variabel dan membahas lebih lanjut mengenai tipe data, nah, variabel sendiri aturannya di PHP sama persis dengan bahasa pemrograman yang lain. Gak boleh diawali dengan angka, gak boleh ada spasi, dan gak boleh sama dengan perintah yang ada di PHP-nya sendiri, gitu. Nah, terus mengenai tipe data, variabel kurang satu lagi, masih mengenai variabel juga ditambah satu lagi sama untuk penulisan variabel di PHP sama seperti bahasa pemrograman yang lain, yaitu dia mengenal sensitive case. Nah, untuk tipe datanya sekarang, tipe datanya sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Dia mengenal integer untuk angka bilangan bulat, dia mengenal float untuk angka yang bukan bilangan bulat, dia mengenal string untuk huruf atau kalimat, dan dia mengenal tipe data boolean ya, yang intinya terdiri dari benar atau salah gitu. Nah, kita langsung aja penulisan variabel di dalam PHP itu kayak gimana sih? Variabel di dalam penulisan PHP itu harus diawali dengan tanda $, baru namanya, nama variabelnya. Misalkan gua di sini ditulis angka 1 sama dengan 2 titik koma. Nah, ini penulisan variabel di PHP. Yang unik apa? Jadi di dalam PHP ini yang unik adalah ketika kita menuliskan variabel itu nggak perlu dideklarasikan, nggak seperti C++ atau Java harus dideklarasikan. Misalkan variabel angka 1, dan di angka 1 ini mau gua isi angka bilangan bulat, berarti harus dideklarasikan sebelumnya. Berarti harus ada integer angka 1 gitu kan. Berarti itu namanya dideklarasikan angka 1 menggunakan tipe data integer. Kalau di sini enggak, kalau di PHP enggak perlu dideklarasikan. Dia akan secara otomatis berganti. Misalkan gua tulis 2 di sini, maka di sini tipe datanya integer. Sebaliknya, ketika gua tulis di sini B, maka di sini akan berganti secara langsung, tipe datanya adalah string gitu. Nah, lanjut gua bakal buat sini angka 2 sama dengan hello. Nah, terus gue bakal tampilkan di perintah echo atau echo lah itu. Terus gue tampilkan angka 1 sama dengan, harus pakai $, lagi ya. Pokoknya setiap penulisan variabel harus pakai $, walaupun itu maupun itu ngasih nilai atau mau menampilkan gitu. Angka 1. Terus kayak gini. Terus echo lagi angka 2 sama dengan variabel angka 2. Nah, sekarang nilainya mau gue ubah nih. Yang tadi gue bilang katanya nggak perlu dideklarasikan, berarti nilainya gue ubah harusnya nggak ada error. Misalkan angka 1 gue ubah jadi string, dan angka 2 gue ubah jadi integer.
Biasanya kan kalau bahasa pemrograman lain akan error nih, ya kan? Misalkan yang tadinya integer dimasukin string. Terus yang tadinya string dimasukin integer misalkan, berarti dia bakal error gitu kan ya. Coba di sini. Yang kalau misalkan tadi yang gue bilang PHP itu nggak perlu pendeklarasian, dia akan berubah secara otomatis, seharusnya nggak bakal error. Angka 1 gue ubah jadi hello. Angka 2 berubah jadi sama dengan 2. Kita tampilkan lagi. Angka 1 sama dengan angka 1. Angka 2 sama dengan angka 2. Dah, kayak gini. Terus kita save aja langsung di dokumen belajar PHP. Namanya belajar PHP 2. .php. Nah, untuk penulisan namanya di PHP itu bebas ya. Cuma dia sensitive case berlaku, nggak kayak Java harus sesuai dengan kelas. Kalau di PHP bebas penulisan namanya asal diakhirinya dikasih dengan .php gitu. Kita save. Terus coba kita running di command from. Gua buka kalau di Linux terminal. Gua masuk super user. Salah. Gue masuk super user, gue masuk ke direktorinya yang gue simpen di mana tadi, belajar PHP belajar PHP 2. Nah, iya kan? Ini biarin rapi ya sebentar ya, tadi nggak rapi. Biarin rapi. Ini juga biarin rapi. Ini juga biarin rapi. Gua save, gua running lagi. Gua bersihin dulu. Gua running lagi. Nah, berubah kan? No, angka 1 yang tadinya integer dimasukin sama gua 2, dan angka 2 yang tadinya string gua masukin hello. Dan angka 1 terus gue ubah nih jadi hello masukinnya, dan angka 2 gue ubah masukinnya jadi integer. Nah, nggak bakal error. Tapi kalau ini kita implementasikan ke bahasa pemrograman Java atau C++ bakal terjadi error. Nah, inilah yang gue bilang salah satu yang menjadi PHP itu salah satu bahasa pemrograman yang unik ketimbang bahasa pemrograman yang lain, dimana yang lain dalam penulisan variabel harus dideklarasikan, tapi di PHP nggak perlu dideklarasikan, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian mungkin untuk pembahasan PHP kali ini mengenai tipe data dan variabelnya. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe dan like dan terus bagikan video gua. Pantengin terus channel gua, karena belajar pemrograman sama gua tuh, ngoding sama gua tuh nggak bakal mau ngebosenin. Oke, cukup sekian dari gua. Dadah.